Nah, definisi C++. C++ merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan dari bahasa C. Bahasa ini mendukung pemrograman prosedural sekaligus object-oriented, sehingga program bisa ditulis lebih rapi, modular, dan lebih efisien. Untuk sejarah C++, bahasa C++ pertama kali dikembangkan oleh Ian Stroustrup di Bell Labs pada awal 1980-an. Awalnya disebut C with classes karena merupakan pengembangan dari bahasa C dengan tambahan konsep object-oriented programming. Pada tahun 1983, nama C++ resmi digunakan terinspirasi dari operator plus atau increment di C yang berarti peningkatan. Sejak saat itu, C++ terus berkembang melalui berbagai standar internasional dan hingga kini tetap digunakan luas dalam sistem operasi, game engine, dan aplikasi yang membutuhkan performa tinggi. Oke, jadi selanjutnya ada struktur program. Nah, di sini saya sudah menuliskan struktur program untuk menampilkan output hello world di dalam C++. Jadi baris pertama ini include IOStream. Baris ini tuh kayak kita bilang ke compiler, hey, saya butuh alat nih untuk input output. Jadi kita panggil library IOStream supaya kita bisa pakai cout untuk print ke layar. Nah, kemudian baris kedua ini using namespace std. Std itu namespace standar. Kalau nggak ditulis, kita harus ngetik std cout kayak gini. Misalnya std cout setiap kali kita mau ngeprint kata atau angka atau sebagainya lah ke layar. Jadi kan ribet ya. Jadi dengan baris using namespace std ini kita nggak perlu nulis std di setiap baris gitu. Kemudian ada int main. Nah, ini tuh adalah badan program. Jadi semua program C++ mulai jalan dari fungsi main tipe int, artinya fungsi ini bakal balikin angka ke sistem operasi. Biasanya 0 kalau sukses nih kayak gini. Kemudian cout hello world and line. Cout itu singkatan dari karakter output. Operator ini bisa dibayangin kayak panah yang mengalirkan data ke layar. Jadi string hello world dikirim ke cout, lalu end line bikin baris baru. Kemudian return zero. Return zero ini adalah untuk menutup program. Jadi sebagai pertanda kalau program itu selesai tanpa error. Nah, ini akan saya jalankan. Ya teman-teman, jadi tadi kita udah kenalan ya sama struktur program. Sekarang kita bahas hal penting lain, yaitu tipe data dan variabel. Oke, jadi bayangin variabel itu kayak kotak penyimpanan. Nah, kotak ini bisa kita kasih nama dan isinya itu tergantung tipe data yang kita pilih. Misalnya kita punya kotak A dan kotak B. Kotak A ini isinya integer, kotak B ini isinya float. Nah, integer sama float ini merupakan tipe data. Ada beberapa tipe data yang biasa dipakai untuk membuat sebuah program di awal, seperti misalnya tipe data int atau integer. Nah, int atau integer ini adalah tipe data untuk bilangan bulat, seperti umur, jumlah barang. Kemudian, tipe data float atau double. Nah, tipe data float atau double ini adalah tipe data untuk angka pecahan yang memiliki angka di belakang koma, kayak nilai ujian, misalnya 80,5 atau harga barang, gitu. Selanjutnya, tipe data char buat satu karakter, misalnya karakter A, atau bisa karakter persen, hashtag, dan lain-lain. Selanjutnya, tipe data string untuk sebuah kumpulan karakter alias teks atau kata, misalnya nama kalian, misalnya Adi gitu, atau hello world, itu termasuk string. Selanjutnya ada boolean. Boolean ini adalah logika true or false. Jadi isinya itu cuma benar atau salah. Oke, jadi selanjutnya di sini saya sudah membuat sebuah program untuk menjelaskan tentang tipe data dan variabel. Untuk struktur programnya masih sama ya. Ini ada library include IOStream untuk menampilkan cout. Lalu ada using namespace std supaya kita nggak perlu tulis std di setiap baris. Kemudian ada int main sebagai badan program. Oke, jadi di sini ada int umur nih yang pertama. int ini kan tadi kita udah bahas kalau int itu adalah tipe data. Nah, umur ini merupakan variabel dan 20 ini merupakan isi dari variabel. Oke, jadi ibaratnya umur itu adalah sebuah kotak yang namanya umur. Nah, 20 ini adalah isi dari kotak tersebut dengan tipe data bilangan bulat. Ya. Kemudian kita punya tipe data float.
Nah, float tadi adalah tipe data untuk mendefinisikan sebuah bilangan bulat atau bilangan yang mempunyai angka di belakang koma gitu. Di sini tipe datanya float, variabelnya nilai dengan isi dari variabel tersebut adalah 8,5. Di sini selanjutnya kita punya tipe data char dengan nama variabel grade dan isi variabel tersebut A. Nah, kalau char ini kita menggunakan tanda petik satu ya di ininya tuh kayak gini. Dia tuh berfungsi untuk mendefinisikan satu karakter, misalnya di sini karakternya A. Bisa juga kita ganti dengan hashtag atau dan gitu, bisa ya. Oke, jadi selanjutnya kita punya tipe data string. Nah, kalau char tadi untuk menjelaskan satu karakter, nah string ini untuk menjelaskan kumpulan dari karakter, misalnya nama atau juga apa kata lain lah, misalnya duduk gitu. Nah, di sini tipe datanya string dengan variabel nama dan isi dari variabel tersebut, misalnya nama kayak Uza gitu. Oke, selanjutnya tipe data boolean. Ini tulis bool dengan variabel lulus dan nilainya itu kalau nggak true atau false gitu ya. Jadi di sini nilai dari lulus itu adalah true, bisa juga false, tapi nggak bisa ya kalau misalnya kalian ganti dengan 3 gitu, nggak bisa ya. Karena tipe data boolean kalau nggak true ya false. Kemudian di sini ada cout, nama sama dengan umur sama dengan bla bla bla. Nah, di sini ada variabel nama umur. Ini untuk menampilkan ketika di output nanti di sini nama sama dengan nama. Maka di output akan menampilkan nama Ulza. Gitu, karena di sini dari awal udah diinisialisasi atau udah diberikan nilai dulu gitu. Jadi kalau mau kita ganti juga bisa, misalnya namanya Adi gitu, bisa ya. Begitu juga di umur, nilai, grade, dan lulus. Kita akan run. Nah, begini yang keluar. Nama Ulza, umur 20, nilai 8,5, grade A, lulus 1. Kemudian kita masuk ke persoalan input dan output. Nah, apa sih itu input? Apa sih itu output? Nah, input itu adalah segala bentuk data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem, misalnya komputer. Kalau input itu kita menggunakan cin dari library IOStream tadi. Nah, library IOStream tadi fungsinya adalah untuk menggunakan cin dan cout. Cin sebagai input dan cout sebagai output. Nah, kemudian apa sih itu output? Output adalah hasil atau informasi yang dikeluarkan kembali oleh sistem setelah data itu diproses. Intinya output itu adalah hasil ketika kita membuat sebuah program atau perintah dengan menggunakan sintaks cout. Nah, kemudian di sini kita punya sebuah program untuk menjelaskan input dan output. Nah, untuk struktur programnya tadi masih sama ya. Ini kepala program, input IOStream untuk menampilkan cout dan cin. Cout dan cin tadi itu adalah input-output yang akan kita bahas kali ini. Kemudian ada using namespace std, yang main, badan program. Kemudian di sini ada tipe data dan variabel, kayak inisialisasi ya. Di sini kita menggunakan tipe data string dengan variabel nama dan tipe data int atau integer untuk variabel umur. Dan di sini boleh ya kita tidak mengisi nilai dari variabel umur dan nama. Jadi kita akan meminta inputan dari pengguna nanti. Penggunanya yang akan memasukkan inputan untuk nama dan umur. Oke. Ini komen ya. Jadi ini nggak akan di-execute sama program yang garis miring 2 ini. Oke. Di sini ada cout, masukkan nama kamu. Jadi di sini dia akan mencetak kalimat masukkan nama kamu, kemudian cin untuk meminta inputan dari pengguna atau membaca input teks. Lalu ketika si pengguna sudah mengetikkan namanya, misalnya Adi, maka Adi akan masuk ke dalam variabel nama. Adi akan menjadi isi dari sebuah kotak yang bernama nama gitu. Kemudian di sini cout dia akan mencetak kalimat masukkan umur kamu, kemudian cin akan meminta inputan pengguna, misalnya Adi dengan umur 17, maka 17 adalah tipe datanya adalah integer dan dia akan masuk ke dalam variabel umur. Oke, kemudian untuk outputnya, output terakhirnya itu cout. Jangan lupa strip 2 ini ya, karena dia string. Halo, koma. Kemudian ada operator ini, nama, variabel nama. Nah, nama di sini nanti akan mencetak nama yang kita masukkan pada inputan ini tadi. Misalnya tadi Adi, maka nanti akan halo Adi, kemudian umur kamu,
umurnya ini akan mencetak isi dari variabel umur yang kita input di sini tadi. Misalnya umur kamu 17 tahun, kemudian di sini ada end line, bikin baris baru, dan return 0 untuk menyudahi program. Sekarang kita execute. Oke, masukkan nama kamu, misalnya Adi. Bentar, umur kamu 17. Bentar lagi. Nah, ini outputnya. Halo Adi, umur kamu 17 tahun. Selanjutnya yaitu kontrol alur. Nah, dalam pemrograman, kontrol alur adalah mekanisme yang digunakan untuk mengatur jalannya eksekusi program, sehingga kode tidak hanya berjalan lurus dari atas ke bawah, tetapi bisa juga mengambil keputusan seperti percabangan atau mengulang perintah atau perulangan sesuai kondisi. Yang pertama ada if else. If else itu adalah untuk mengambil sebuah keputusan, kayak misalnya kalau hujan kita bawa payung, kalau nggak hujan ya udah jalan aja kayak biasa. Untuk sintaksnya seperti ini ya. If dalam kurung aksi misalnya nilai kurang dari 7, terus ini jangan lupa kurungnya, terus else ada juga if, else if, dan else kita akan bahas nanti di contoh pada program. Kemudian ada switch case. Switch case ini dipakai kalau pilihan kita lebih dari 2. Bayangin kamu lagi pesen minuman, kalau pilih angka 1 dapatnya kopi, kalau pilih 2 dapatnya teh, kalau pilih 3 dapatnya jus. Untuk sintaksnya seperti ini ya. Kemudian ada looping. Nah, looping atau perulangan dalam pemrograman adalah mekanisme yang membuat komputer mengulang sebuah perintah atau blok kode berkali-kali selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Untuk contoh looping yang pertama ada for loop. For loop ini biasanya dipakai kalau kita tahu berapa kali kita mau mengulang sesuatu. Misalnya cetak angka dari 1 sampai 10. Untuk sintaksnya seperti ini. For int sama dengan bla 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 gitu ya. Kemudian ada while loop. Dipakai kalau kita mau ulang selama syarat tertentu masih benar atau masih terpenuhi gitu. Misalnya terus meminta input sampai user ngetik stop. Untuk sintaksnya seperti ini ya. Sedikit berbeda dari for loop. Kemudian while loop. While loop ini mirip seperti while, namun bedanya aksinya dijalankan dulu sekali baru dicek syaratnya. Jadi kalau while udah pasti dijalankan minimal sekali, kalau while bisa tidak jalan sama sekali begitu. Sintaksnya seperti itu. Oke, kemudian kita akan masuk ke contoh program yang pertama, yaitu seperti yang saya bilang tadi ada if, else, if, dan else. Nah, di sini kepala program, badan program kayak biasa ya. Ini juga tipe data dan variabelnya ada int atau integer tipe datanya, dan variabelnya adalah umur. Cout masukkan umur, kemudian in meminta inputan dari pengguna, dan inputan tadi akan masuk ke variabel umur. Nah, di sini dia. Nih. If umur kurang dari 13, cout kategori anak-anak. Else if umur kurang dari 20, kategori remaja, dan else cout kategori dewasa. Jadi untuk bahasa sederhananya kayak gini ya. Misal si pengguna itu menginput umurnya 10 tahun gitu. Maka dia akan masuk ke kategori anak-anak. Jadi if itu adalah jika ya. Jika umur kurang dari 13, maka kategori anak-anak. Selain itu kurang dari 20 tapi lebih dari 13, jadi dia ada batasnya gitu ya, dia kategorinya remaja. Kalau else selain dari 20 ke atas gitulah istilahnya, maka kategori dewasa. Ini coba kita run, masukkan umur 15 misalnya, enter, kategori remaja begitu. Selanjutnya yaitu contoh program switch case. Oke, jadi ini seperti biasa ya, kepala program, badan, dan lain-lain. Ini di sini ada tipe data integer dengan variabel pilihan. Cout, pilih menu, 1 sama dengan kopi, 2 sama dengan teh, 3 sama dengan jus. In meminta inputan dari pengguna ya, dan akan masuk ke variabel pilihan. Ini ada switch pilihan. Jadi di sini sudah didefinisikan dulu pilihannya. Untuk case pertama, cout Anda memilih kopi, case 2 Anda memilih teh, dan case 3 Anda memilih jus. Jadi switch case ini adalah untuk meminta keputusan pengguna dengan pilihan lebih dari 2 begitu. Di sini juga ada default, cout pilihan tidak tersedia. Break ini untuk keluar dari
case sebelumnya dan default adalah akhir dari sebuah pilihan tadi. Seperti if else tadi ya, kalau case 1 if, terus else if-nya adalah case 2 dan else-nya adalah default. Jadi untuk narasi for loop, ya ini saya sudah bikin programnya ya teman-teman. Di bagian for loop kita lihat ada perintah for, int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, i plus plus atau increment. Jadi artinya ini kita mulai dari angka 1, lalu selama angka itu masih kurang dari atau sama dengan 5, maka komputer akan terus mengulang perintah di dalam kurung kurawal, dan setelah setiap putaran, nilai akan otomatis bertambah 1. Jadi hasilnya nanti komputer akan mencetak angka 1, 2, 3, 4, sampai 5 secara otomatis. Kita akan execute ya supaya lebih jelas lagi. Nah, gini ya. Kemudian kalau di while loop kita mulai dengan int i sama dengan 1, lalu ada di sini ada kondisi while i kurang dari sama dengan 5. Artinya selama nilai i masih kurang dari atau sama dengan 5, maka komputer akan terus menjalankan perintah di dalam kurung kurawal. Ini dalam sini ya, cout ini, terus i++ sama dengan nilainya bertambah 1. Setelah itu kita tambahin i++ supaya nilainya naik 1 per 1. Jadi hasilnya sama. Angka 1 sampai 5 akan muncul di layar. Bedanya dengan for, di while kita dipisahkan di bagian inisialisasi, syarat, dan kenaikan nilai. Jadi lebih fleksibel nih kalau kita nggak tahu pasti berapa kali pengulangan akan terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah do while loop. Di sini ada program. Ya, kalau di do while loop kita mulai dengan int i sama dengan 1. Lalu ada blok do while i kurang dari sama dengan 5. Nah, bedanya di sini komputer akan menjalankan perintah dulu sekali. Baru setelah itu ngecek syaratnya. Jadi meskipun syaratnya salah dari awal, perintah akan tetap dijalankan minimal 1 kali. Dalam contoh ini hasilnya tetap angka 1 sampai 5, sama seperti for dan while. Tapi kelebihan do while ini adalah kita bisa pastikan perintah dijalankan dulu sekali sebelum syaratnya dicek. Kita akan execute untuk melihat lebih. Ya, jadi outputnya sama. Cuma kalau di do while ini dia akan ngecek dulu sekali. Dia akan mencetak dulu sekali, lalu dia akan ngecek kondisinya. Oke, jadi program ini adalah program simulasi registrasi siswa sekaligus memilih menu di kantin. Nah, baris pertama ini include IOStream. Baris ini yang memanggil library IOStream. Dengan library ini kita bisa melakukan input dan output menggunakan cin dan cout seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian ini baris using namespace std. Baris ini bertujuan supaya kita nggak perlu nulis std cout atau std cin setiap kali kita ngetik. Jadi kita cukup pakai cin atau cout-nya langsung. Kemudian ini baris int main. Baris ini adalah badan program, merupakan fungsi utama. Semua perintah program akan dijalankan mulai dari sini. Kemudian ini ada variabel dan tipe data. Di sini kita pakai variabel tipe data string dengan variabel nama. Kemudian tipe data integer untuk variabel umur dan pilihan. Kita deklarasi variabel ya di sini. Oke, jadi selanjutnya ada cout nih, program registrasi siswa, menampilkan judul program ke layar, kemudian masukkan nama. Komputer akan meminta kita untuk mengetik nama, lalu menyimpannya ke variabel nama. Kemudian cout masukkan umur, komputer meminta kita mengetik umur lalu menyimpannya ke variabel umur. Menyimpannya itu di bagian cin ini ya, cin nama dan cin umur. Oke. Kemudian nih cout, halo nama umur kamu. Ini maksudnya ini outputnya, output sapaan. Halo nama yang kita inputkan tadi, kemudian umur kamu, umur dari yang kita inputkan tadi. Selanjutnya ini ada konsep if else, if umur kurang dari 13, kategori anak-anak, dan sebagainya. Jadi di sini program akan ngecek umur. Kalau di bawah 13 maka akan tampil anak-anak, kalau di bawah 20 akan tampil remaja, dan kalau lebih dari 13 dan 20 maka dia dewasa. Kemudian ini cout menu kantin, ini menampilkan judul bagian menu kantin, dan ini juga
see out nasi goreng, komputer akan menampilkan daftar menu dengan angka 1 sampai 3. Terus ini see out pilih menu akan meminta pengguna untuk memasukkan input dan akan disimpan ke variabel pilihan. Kemudian di sini ada switch pilihan, komputer akan mengecek angka yang kita masukkan. Kalau case 1 atau kalau pilihannya itu angka 1, maka akan tampil Anda memilih nasi goreng, kalau 2 Anda memilih mie ayam, kalau 3 es teh, kalau tidak sama sekali maka pilihan tidak tersedia. Ini looping untuk cetak daftar nomor absen. Or NTI sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 5, I++. Maka komputer akan mencetak nomor absen dari 1 sampai 5 secara otomatis. Yang terakhir ada return 0 yang menandakan program selesai dengan baik tanpa error. Ini akan kita masukkan nama, umur, ini dia outputnya ya. Halo Sila, umur kamu 15 tahun, kategori remaja, menu kantin, nasi goreng, mie ayam, es teh. Pilihan menu kita akan pilih mie ayam. Anda memilih mie ayam. Daftar nomor absen siswa.